Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel YouTube Arpanibai. Ingat, matematika itu mudah dan menyenangkan, dan Anda harus tetap semangat. Hari ini kami akan membahas tentang pemakaian konsep kesebangunan pada soal. Sebelum kita lanjutkan, sebaiknya Anda berikan komen, like, subscribe, dan juga tekan loncengnya. Anak-anak, selanjutnya kita lihat persoalan ini, persoalan nomor 1 ya. Nomor 1 ini adalah gambar trapesium ya. Perhatikan gambar trapesium di bawah ini, tentukan panjang EF. Ini biasanya ini dalam ujian nasional, kemudian dalam soal-soal masuk SMA, dan juga ya pada soal-soal lainnya seperti olimpiade dan lain sebagainya. Nah, ini pertama, ini ada beberapa cara nanti menjawabnya untuk menentukan EF ya. Ini perbandingan, ini 2, ini 3 ya. Kemudian di sini 10 cm, ini 15 cm. Nih, dalam cara pertama ini kita buat garis sejajar dulu seperti itu, sehingga nantinya panjang ini 10, berarti ini juga 10. Kenapa 10? Karena sama dengan ini, karena garis tadi, garis ini kita tarik sini sejajar, kemudian panjang ini berarti sama dengan panjang yang alas ya, termasuk ini. Nah, sehingga nantinya kita lihat, yang ini X, kemudian yang di sini 5 ya. Kenapa 5? Karena 15, di sini 10, berarti sisanya 5. Selanjutnya tinggal kamu perhatikan segitiga kecil ini dengan segitiga besar ini. Nah, kita gunakan konsep kesebangunan bahwa X per 5 itu akan sama dengan 2 per 5. Kenapa 2 per 5? Kalau ini tadi adalah segitiga kecil per segitiga besar, maka di sini juga adalah segitiga kecil per segitiga besar. Segitiga kecil di sini 2, di sini 3. Berarti panjang ini adalah 5. Maka dia 2 per 5. Selanjutnya seperti biasa, cuma dikalikan silang. Artinya X kali 5 sama dengan 5 kali 2. Maka 5X sama dengan 10, berarti X sama dengan 2. Selanjutnya EF adalah 10 ditambah 2. Maka EF adalah 12. Bisa diikuti anak-anak cara pertama. Kita lihat cara kedua. Kita buat garis bantu dari B ke D. Kemudian nanti di sini kita kasih nama X, sementara di sini kita kasih nama Y. Selanjutnya kita perhatikan sudah ada 2 buah segitiga ini ya. Maka nanti X per 15. Nah, itu kalau kita mau diinikan nanti X per 15. Ini X segitiga kecil per segitiga besar 15. Di sini segitiga kecilnya 2, segitiga besarnya 5. Maka dia sama dengan 2 per 5. Kalikan silang seperti biasa. 5X sama dengan 30, berarti X sama dengan 6. Selanjutnya kita cari yang Y. Y per 10 sama dengan 3 per 5. Kenapa 3 per 5? Karena di sini perbandingannya ini 3, ini 2. Berarti ini 3 per 5. Karena kita pakai Y per X ya. Seperti tadi dikalikan silang, 5Y sama dengan 30. Berarti Y sama dengan 6. Nah, di sini X-nya sama dengan 6, Y-nya sama dengan 6. Berarti EF adalah 6
X ditambah Y, berarti dia adalah 6 ditambah 6. Berarti 12 cm. Sama dengan tadi jawabannya 12 cm. Kita lihat cara ketiga. Cara ketiga kita buat garis bantu ke atas seperti itu. Ya. Sehingga ini membentuk segitiga. Nah, yang di situ kita kasih nama X di sini. Kemudian nanti ini kalau mau kita lihat ada paling tidak ada 3 segitiga ya. Segitiga yang kecil yang ini, segitiga yang sedang yang pakai EF, kemudian segitiga yang besar yang pakai AB. Nah, selanjutnya karena ini yang diketahui adalah sisi alas segitiga kecil dan sisi alas segitiga yang sangat besar, maka kita harus pakai perbandingan segitiga kecil per segitiga yang sangat besar sama dengan ini segitiga kecil per di sini segitiga sangat besar ya. Maka kalau kita buat ini nanti X per X plus 5. Kenapa X plus 5? Ini X per sini ini X ditambah 5 plus 5 sama dengan 10 per 15. Nah, kita kalikan silang 15 kali X, kemudian 10 dikali X plus 5. Ini tinggal kita kalikan. 15X sama dengan 10X plus 50. Dikalikan 10 kali 1, 10 kali 5. Buat persamaan biasa ini pindahkan. Berarti 15X dikurang 10X sama dengan 50. Maka 5X sama dengan 50. Berarti X sama dengan 10. Setelah kita dapatkan X sama dengan 10, kita akan mencari EF. Berarti di sini 10 per EF sama dengan 10 per 10 plus 2. Ya. Jadi 10 per EF 10 per X-nya tadi, X-nya juga 10 ya. X ini tadi 10, X ini 10 per 10 plus 2 sama dengan 10 per EF sama dengan 10 yang ini per EF. Nah, kita kalikan silang 10 EF sama dengan 120, berarti EF sama dengan 12. Nah, sama kan, ketiga cara ini bisa hasilnya sama. Nah, anak-anak tinggal kalau mengerjakan soal nanti tinggal mana yang Anda mengerti. Kalau bisa lebih baik mengerti semuanya. Ini baru soal nomor 1. Nah, sekarang soal nomor 2. Sebuah foto diletakkan pada sehelai karton berukuran 40 cm kali 50 cm. Di sebelah kiri dan kanan foto masih terdapat karton selebar 4 cm ini, lebar ini 4 cm. Kemudian di bawahnya 7 cm. Katanya jika foto ini sebangun dengan bingkai ini, maka tentukanlah lebar karton ini yang tidak tertutup oleh foto. Maka yang penting konsepnya adalah tinggi foto ini, tinggi foto per tinggi bingkai ini sama dengan lebar foto per lebar bingkai. Ini yang penting dulu. Tinggi foto ini per lebar foto ini per tinggi bingkai sama dengan lebar foto per lebar bingkai. Nah, tinggi foto mana ini tinggi foto? 50 dikurang 7 dikurang X. Enak. Ya, tinggi foto itu adalah 50 dikurang 7 dikurang X per tinggi bingkai 50 ya. Kalau bingkainya jelas 50. Kemudian lebar foto
Ini adalah 40 ya. Di sini 4. Berarti 40 dikurang 4 kurang 4. Per 40. Ini kita lanjutkan. Yang itu 40. 3 dikurang X per 50 akan sama dengan 32 per 40. Nah, ini kita sederhanakan. Kalau disederhanakan menjadi 4 per 5. Ya, 32. Kemudian kita kalikan silang. Ya, 5 kali 43 min X sama dengan 40 kali 4 kali 50. Artinya ini 215 dikurang 5X sama dengan 200. Maka 215 dikurang 200 sama dengan 5X. 5X sama dengan 15, berarti X sama dengan 3. Nah, jadi lebar foto yang lebar karton di sebelah atas foto yang tidak tertutup sama dengan 3 cm. Nah, bisa diikuti ya? Tidak sulit ya. Yang penting konsep ini yang Anda pikir ini dan ini. Kalau ini sudah perhitungan biasa ya. Sama di kelas 7, kelas 8 kamu belajar. Tapi yang penting ini ya. Anda pahami ini. Nah, nomor 3 seperti soal ini. Pada gambar ini tampak seorang anak yang tingginya 150 cm berdiri pada jarak 16 meter dari pangkal sebuah menara. Jika panjang bayangan anak 2 meter, hitunglah tinggi menara. Nah, ini anak-anak tetap konsepnya adalah tinggi menara per tinggi anak. Itu yang harus dihitung. Sama dengan panjang bayangan menara per bayangan anak. Panjang bayangan anak. Tinggi menara kita belum tahu. Tinggi anak 150. Panjang bayangan menara adalah 1800 atau ini 18 meter ya. 18 meter. Artinya 1800 cm. Per panjang bayang anak 200 cm atau 2 meter ya. Ini kita sederhanakan, dia akan menjadi 9 per 1. Nah, maka tinggi menara tinggal kita kalikan silang 9 kali 150 cm untuk tinggi menara sama dengan 1350 cm. Karena menara ini ya namanya tinggi ya, panjang dia pakai meter, maka kita rubah ke dalam bentuk meter, yaitu 13,5 meter ya. 1350 cm sama dengan 13,5 meter. Jadi tinggi menara adalah 13,5 meter. Nah, ini anak-anak bisa diikuti. Saya kira tidak sulit kalau Anda mengikuti dengan baik. Nah, ini soal nomor 4, ini soal ujian nasional. Ya, beberapa tahun yang lalu. Ini ada gambar jajaran genjang ya. Sebidang tanah berbentuk jajaran genjang dengan sisi alas 40 cm dan tinggi sisi alas 40 meter dan tinggi 30 meter. Di sekeliling tanah akan dibuat jalan. Ya, di sekeliling tanah itu akan dibuat jalan. Jika tepi luar jalan sebangun dengan tepi dalamnya, maka dan alas bagian dalam panjangnya 36 meter. Hitunglah luas di sekeliling kebun. Nah, ini tetap anak-anak kesebangunan. Jadi tanah ini tinggi di sini itu adalah belum diketahui ya. Ya, tinggi di sini adalah 30 itu. Kemudian panjang ini adalah 40. Kemudian alas ini 36. Nah, kita cari tinggi ini. Tentu saja tinggi tanah per tinggi kebun dalam gambar ya. Itu akan sama dengan alas tanah per alas kebun. Tinggi tanah diketahui 30.
Tinggi kebun belum tahu. Alas tanah diketahui 40. Sedangkan alas kebun adalah 36. Kita sederhanakan. Ya. Hasilnya dibagi dengan 4 berarti 10/9. Selanjutnya kalikan silang. Tinggi kebun adalah ini 9 kali 30 dibagi 10. Ya, karena kalau kita silangkan ini 9 kali 10, kemudian 10 kali tinggi kebun. Berarti tinggi kebun harus dibagi 10. Maka dia 27 meter. Itu adalah tinggi kebun, tinggi kebun yang ditanami, ya. Jadi tinggi jajar genjang ini. Nah, tinggi jajar genjang dalam luar ini, tinggi jajar genjang ini yang dalam ini. Nah, selanjutnya luas jalan itu adalah luas tanah dikurang luas kebun, ya. Ya. Luas tanah ini dikurang luas kebun. Luas tanah adalah 30 kali 40, luas kebun adalah 36 kali 27. Maka 1200 dikurang 972. Jadi 288 cm bujur sangkar. Bisa dipahami anak-anak, ini ujian nasional, ya. Juga pernah beberapa soal di atas itu juga itu adalah soal-soal ujian nasional juga, ya. Jadi Anda harus paham. Nah, ini perhatikan gambar ini agak beda dari yang tadi, ya. Karena di sini ada jika ABE sebangun dengan EFCD dan panjang AB ini 18, panjang ini 12. Tentukan panjang DC. Nah, ini berbeda. Di sini ada kata-kata ABFE sebangun dengan EFCD. Maka kalau dia sebangun, ini kita pisahkan dulu biar kelihatan. Seperti itu, ya. Nah, jadi D-nya tuh di situ. Kemudian di bawah ada EF lagi, ya. Sehingga nanti alas trapesium besar per alas trapesium kecil. Berarti AB per FE. Nah, sama dengan atas trapesium besar per atas trapesium kecil, ya. FE per DC. Nah, AB diketahui 18. Sedangkan FE diketahui 12. Sama dengan 12 per DC. Maka jadinya seperti ini, ya. Selanjutnya tinggal dikalikan silang. 18 DC sama dengan 12 kali 12. Maka DC 144 dibagi 18, DC sama dengan 8. Nah, anak-anak, inilah beberapa contoh pemakaian soal-soal yang menggunakan kesebangunan. Selanjutnya untuk menguji kemampuanmu, ya silakan kamu kerjakan. Ini ada beberapa soal, ya. Soal nomor 1 hampir sama dengan contoh 1. Nomor 2 ini tidak dibuat gambar, berarti gambarnya nanti bisa berbeda, ya. Siapa yang bisa menemukan gambar berbeda, berarti Anda cerdas, ya. Kemudian ini nomor 3 sama, kemudian nomor 4 juga agak mirip-mirip saja, ya. Demikian anak-anak pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu bagi kamu semua. Kami mengucapkan selamat belajar, selamat membuat tugas, selamat bekerja. Ingat, tetap semangat dan jangan sampai kita lemah oleh diri kita sendiri. Walaupun zaman kita masih zaman harus menghindari COVID, kita harus tetap online.
Anak-anak, selamat bekerja.